Dengar ya, baik. Kita tunggu sebentar lagi karena baru 22 orang ya. Bentar lagi ya. Baik, sudah 13.40, kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Ya, mari kita lanjut. Hari ini nanti saya akan bagaimana menghitung pajak terutang ya atau rekonsiliasi fiskal untuk pelaporan SPT sebuah perusahaan ya. Sebagaimana yang pernah saya bilang kemarin tentang praktek di lapangan ya. Namun sebelumnya tugas kalian kemarin sebuah koreksi ini positif, boleh sampai dilihat ya anunya apa, kita akan cek sama-sama ini positif atau kita bahas. Oke, saya izin share screen. Terlihat slide-nya? Udah, Pak. Ya, oke, baik. Kalian sambil lihat tugasnya masing-masing satu persatu. Ini menentukan koreksinya positif atau negatif. Ini penting karena sebuah SPT itu harus benar-benar bersih dari koreksi ya, sehingga pada saat kita akan lapor SPT maka harus ditentukan dulu rekonsiliasi fiskalnya ya, yang berupa koreksi positif maupun negatif. Baik, sama-sama kita bahas, semuanya boleh berbicara ya.
Kita lihat. Ini soalnya ya. Oke, yang kita mulai ya. A, B, C ini hanya penjelasan aja. Sekarang kita mulai dari D ya. Mulai D. Oke, kita sama-sama baca. Yang D, atas gaji dan bonus pegawai tetap di bidang pemasaran 1,3 miliar diberikan dalam bentuk gaji bulanan dan sisanya dalam bentuk bonus tahunan. Nah, ini kira-kira perlu dikoreksi atau tidak? Siapa yang mau berpendapat? Kalau enggak saya panggil aja ya, satu persatu bagian semua. Oke, kita dari Muhammad Dapa. Ada Muhammad Dapa. Ada dua Pak Muhammad Dapa, Pak. Oh, Muhammad Dapa. Ini yang kemarin kan ya, Pak? Kita bahas sekarang ya. Nah, bentar Pak. Baik, menurut Dapa, yang D ini perlu dikoreksi atau tidak? Saya minta semuanya buka tugas kemarin, dicek benar enggaknya ya. Menurut Dapa, yang D ini dikoreksi atau tidak? Kalau koreksi apa? Gitu ya. Positif apa negatif? Yang D, Pak. Yang D, dodol ya. Iya bentar, ini lagi buka Pak. Di layar terlihat nggak di layar? Iya kelihatan Pak. Ya. Kita sama-sama bahas ya, kita sama-sama boleh berpendapat ya untuk menentukan koreksi positif dan negatif. Sangat penting karena kalau kita salah bisa menyebabkan pajak terutangnya sangat tinggi, apalagi kalau sudah miliar dan begitu. Oke, sekarang pertama menurut Dapa dulu ya. Yang D ini boleh dibiayakan ya atau deductible itu. Ada deductible, ada non deductible ya. Kalau non deductible berarti tidak boleh dibiayakan, artinya harus dikoreksi ya. Gimana Dapat? Bentar Pak. Ya, tinggal saja di layar boleh. Atas gaji dan bonus pegawai tetap bidang pemasaran 1,3 miliar diberikan dalam bentuk gaji bulanan, sisanya dalam bentuk bonus tahunan. Menurut Dapa ini boleh dibiarkan atau tidak nih? Deductible atau non deductible? Deductible ya Pak? Bingung. Ya? Kayaknya deductible deh Pak. Bingung? Kenapa? Non deductible boleh dibiayakan atau tidak, itu aja dulu ya. Bahasanya sederhana kan. Gaji bidang pemasaran 1,3 M, gaji bulanan dan sisanya dalam bentuk bonus tahunan. Ini yang mungkin yang akan bikin bingung bentuk bonus tahunan ya. Untuk gaji bulanan. Boleh biayakan? Kalau gaji kayaknya nggak bisa, kalau bonus bisa deh Pak. Iya. Kalau nggak salah gaji tidak bisa. Iya, kalau gaji nggak bisa, kalau bonusnya bisa. Maksudnya Gimana? Gini kan ada bonus tahunan. Tidak bisa dibayarkan. Sih bingung bonus juga. Tahunan. Masih bingung atau gimana? Masih bingung. Masih bingung. Kita lempar dulu ke yang lain ya. Oke. Terima kasih Dapat ya. Masih bingung nggak apa-apa.
Coba saya minta bantuan Putri Farida, ada? Putri Farida? Iya, Pak. Oke, menurut Putri, yang D ini boleh dibiayakan atau tidak ya? Gimana, Put? Gaji pegawai boleh biayain ya sama perusahaan. Artinya nggak perlu dikoreksi gitu ya. Gimana, Put? Putri, ada masalah? Halo, Putri? Putri tidak terdengar suaranya. Kalau menurut saya boleh. Kecil sekali ya. Boleh dibesarkan suaranya? Rupanya Putri terkendala suara ya. Kita ganti lagi. Coba Dini Octavia ada nggak? Ada, Pak. Oke, gimana menurut Dini nih yang D? Yang D itu menurut saya nggak bisa dikoreksi, Pak. Jadi Nggak bukan bisa alias jadi biaya ya? Iya. Betul sekali. Kalau biaya gaji ataupun bonus tahunan itu boleh dibiayakan ya. Sehingga tidak perlu dikoreksi positif ataupun negatif. Oke? Kan ada tuh komponen biaya gaji karyawan ya, biaya gaji. Kalau dijumlah biaya gaji pada kas gitu ya. Ya, betul sekali. Yang D itu boleh dibiayakan dan tidak perlu dikoreksi ya. Tuh. Baik, sekarang kita ke E. Bisa dibantu oleh siapa ya? Nisa Chandra ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Mbak Nisa yang E. Dibaca nggak, Pak, soalnya? Atau Boleh. langsung ngomong jawabannya aja? Dibaca dulu boleh. Oke. Yang E, atas tunjangan pajak penghasilan 32.500.000 diberikan bagi pegawai dengan level supervisor. Sedangkan sisanya diberikan bagi pegawai dengan level manajer dan direktur. Kalau kelompok saya tidak ada koreksi, Pak. Kenapa alasannya? Karena menurut kami itu bisa jadi biaya gitu, Pak. Tunjangan pajak ya. Iya, Tunjangan Pak. pajak penghasilan dikoreksi nggak menurut aturan? Kayaknya enggak sih, Pak. Setahu saya gitu. Artinya boleh dibiayakan ya. Kalau ada kata kemarin ada tunjangan PP 21 ditanggung perusahaan itu dikoreksi nggak ya? Dibaca materi kemarin ada tuh yang saya berikan beberapa hal ya. Coba satu lagi materinya. Tentang
ada ini, nah ini. Saya sudah ketemu ya. Saya perlihatkan dulu ya, sob dulu nih. Yang ini ya. Coba kita baca sama-sama. Di sini ada yang keberapa? 1, 2, 3. Yang ketiga. Yang PP 21 ditanggung perusahaan itu non deductible. Kalau deductible tunjangan PP 21 dibayar oleh karyawan ini ya. Berarti yang tunjangan tidak ya, tunjangan deductible ya, benar ya. Tuh, jadi yang kalau tunjangan itu boleh dibiayakan ya, jadi tidak usah dikoreksi. Ya, benar ya, bisa ya. Sekarang coba yang F, saya minta bantuan Naswadipa, ada Naswadipa. Halo Naswa, ada? Ya, Naswa tidak responsif ya. Kemana ya? Coba bantu oleh Tiara, ada Tiara. Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Tiara yang F. Bentar, Pak. Di layar. Nah, atas biaya pendidikan karyawan bidang pemasaran sebesar 175 juta. Dia non deductible nggak sih? Sebagai tunjangan. Itu nggak kelihatan Pak di saya. Kelihatan. Ini diberikan sebagai tunjangan cuti pengganti bulanan. Baca aja di slide yang pernah diberikan. Ada kan ya? Ayo sebentar Pak. Itu masuknya non deductible nggak sih Pak? Non deductible. Iya. Ini non ya. Kenapa? Karena di itu bentar. Yang di pasal 6 ayat 1-nya nggak ada. Memang sih beasiswa itu, ini kan beasiswa ya. Judulnya beasiswa ya. Iya. Beasiswa itu memang bukan objek pajak. Ini memang non deductible. Akan tetapi si perusahaan ini menamakannya bukan beasiswa, tetapi dia tunjangan cuti. Oh, tunjangan. Gaji bulanan. Deductible ada deh. Jadi deductible ya, betul ya. Iya, deductible Pak. Ini ada bawahnya dianggap sebagai cuti pengganti gaji bulanan. Jadi ini deductible ya, gimana kita nyatetnya ya. Kalau memang walaupun sebenarnya biaya beasiswa ya tahunya kan biaya cuti gitu ya, sehingga ini deductible alias tidak perlu dikoreksi ya, betul ya. Yang G, coba yang G saya minta siapa ya? Davi Abilah ada Pak. Davi yang G boleh. Yang G, yang atas biaya jamuan makan itu? Bukan, atas biaya promosi. Atas biaya promosi dan iklan. Ada nggak? Nggak, saya cek di soal kok. Kenapa? Yang G ya? Yang G. Yang G nggak ada, Pak. Adanya yang H. Yang atas biayanya. Saya udah cek di soal, nggak ada deh. Oke, yang H boleh. Yang H. Boleh, yang H. Yang H itu deductible. Deductible. Kenapa deductible?
Perut Dapi. Itu jamuan makan. Ya, dia kan entertain ya. Nah. Yang bikin dia deductible atau boleh dibiayakan apa faktornya? Itu adanya atau dilengkapi dengan daftar nominatif. Nominatif itu yang bikin boleh dibiayakan ya. Tetapi kalau tidak ada, maka dia non deductible ya. Daftar nominatif itu berisi data-data jamuan tersebut ya, makan di rumah makan mana, menunya apa saja, yang makan siapa aja, kalau perlu tanda tangan mereka semua. Kayaknya nggak asik banget ya ngejamu tamu suruh tanda tangan gitu ya. Kayak nggak ikhlas gitu ya. Jadi betul, kalau dia ada bukti nominatifnya maka boleh dibiayakan sehingga tidak perlu dikoreksi gitu ya. Bahasanya gitu ya, ya. Iya. Baik, saya minta Elsa Sabrina ada? Elsa? Halo Elsa Sabrina? Sudah connect ya? Kita kemana orang ini? Coba ganti oleh Tesalonika Riris. Ada nggak? Halo Tesalonika? Nggak ada juga. Ganti oleh Nicholas. Nicholas ada Nicholas? Oke, silakan Nicholas. Yang I ya. Deductible yang mana? Ini kan apa seluruhnya? Halo, Nicholas? Itu dibiarkan semua? Pemasaran? Kenapa pemasarannya enggak? Kan clue-nya itu kalau biaya tersebut dinikmati oleh semua orang itu boleh dibiayakan ya. Tetapi jika dinikmati oleh segelintir orang itu tidak boleh atau harus dikoreksi. Nah, di sini ada kalimat seperempat dari biaya telepon dianggarkan dalam bentuk penyediaan pulsa bagi direktur pemasaran. Yang bagi direktur itu dikoreksi nggak, Nicholas? Iya, telepon buat direktur dikoreksi nggak menurut Nicholas? Iya. Khusus yang bagi direktur harus dikoreksi ya, karena dia bentuknya natura atau kenikmatan ya. Sehingga harus dikoreksi alias dinikmati oleh satu orang saja, yang lain tidak, itu tidak boleh ya. Ya sementara sisanya berarti 3/4-nya itu boleh dibiayakan. Itu ya, Nicholas ya. Baik, sekarang J yang pertama ya, J yang ini banyak ya, J ini.
Saya minta siapa ya? Gina. Gina nggak ya? Nah, lagi ke toilet. Toilet. Baru izin. Oke. Lanjut oleh Vito. Vito Yudantoro ada? Ya, Vito, silakan. Silakan. Suaranya atas biaya penyusutan bidang pemasaran meliputi penyusutan dengan metode garis lurus atas. Yang pertama, penggenggam di direktur dibeli tahun 2011 dengan nilai tercatat 25 juta. Disusutkan 5 tahun sesuai peraturan pajak. ya. Termasuk aset kelompok 1. Ya, menurut Vito ini deductible atau non deductible ya? Yang J1 ini. Genggam untuk direktur. Boleh dibiayakan tidak? Kayaknya non deductible. Non deductible. Harus Iya. koreksi ya. Koreksi apa? Positif atau negatif? Ya, Vito. Koreksinya Negatif. positif apa negatif? Negatif. Ya. Negatif kenapa? Nebak sih itu negatif. Suaranya putus-putus ya? Kalau biaya dikurangi itu berarti meningkatkan laba atau menurunkan laba ya? Soalnya ini Pak, ngurangin laba. Ngurangin laba? Iya. Kan biayanya dikurangin, berarti labanya naik dong? Berarti positif ya Pak? Positif ya. ya. Iya. Hati-hati ya. Kalau meningkatkan laba berarti positif ya. Iya Pak, ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, Pak. Selanjutnya oleh Julia Astriani ada. Ada, Pak. Oke, silakan J yang kedua. Gimana, Julia? Iya, Pak. Ya. Suaranya masuk nggak, Pak? Sekarang masuk. J yang kedua itu smartphone bagi salesperson yang berdinas di luar lapangan dibeli tahun 2009 dan disusutkan selama 4 tahun dan sesuai peraturan pajak termasuk aset kelompok 1. Ya, gimana nih? Ini boleh biarkan atau tidak? Smart bagi salesperson, bagi sales yang dinas di luar lapangan. Ini boleh dibiayain, Pak. Boleh dibiayakan, alasannya kenapa? Karena itu buat pekerjaannya nggak sih, Pak? Buat pekerjaannya dan bukan untuk satu orang ya. Kan memang sales itu merupakan satu bidang pekerjaan di perusahaan ya yang memang harus dibiayai ya. Betul. Jadi ini bukan kenikmatan atau bukan natura ya. Jadi ini boleh dibiayakan, betul. Jadi tidak usah dikoreksi ya. Iya, Baik. Pak. Terima kasih. Sekarang coba siapa ya? Tadi siapa yang ke saya? Bagina sudah ada belum? Nanti dia bilang lagi bukan guru besar, Pak.
Belum ya. Oke, lanjut oleh Astridiana. J yang ketiga boleh. Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Mbak Asri, J yang ketiga. Atas biaya yang PDA ya Pak? Iya, PDA. Kurang ke bawah sih Pak. Kurang ke bawah ya. Iya. Di situ ada nggak? Oh, nih udah kelihatan ya. Kelihatan? Dibaca dulu ya Pak. Iya, boleh. PDA baru bagi salesperson yang dibeli di akhir unit tahun 2012 disesuaikan dengan masa manfaat 2 tahun dan sesuai peraturan. Ini apakah masih ada lanjutannya Pak? Peraturan pajak termasuk aset kelompok 1. Abaikan aja, yang penting PDA buat salesperson yang dibeli. Itu aja. Kira-kira nih deductible atau non deductible? Menurut saya deductible, Pak. Kenapa alasannya? Alasannya apakah? Saya masih agak bingung sih Pak sebenarnya. Bingung kenapa? Kalau yang tergolong deductible sama yang tidak deductible tuh maksudnya penggolongannya kayak gimana nih? Intinya sih kalau yang deductible itu biaya yang dikeluarkan tapi manfaatnya untuk banyakan itu ya. Tetapi kalau misalkan biaya dikeluarkan untuk satu orang saja atau beberapa orang, itu yang tidak boleh dibiayakan. Tadi contohnya buat direktur ya, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pejabat tertentu. Tetapi kalau buat sales ini kan memang dia bidang pekerjaan ya, jadi ini tidak usah dikoreksi itu ya, tetapi boleh dibiayakan. Ya, dapat tadi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jelas ya. Baik, lanjutkan sekarang. Coba saya pengen dibantu oleh siapa ya? Naswa, sudah belum ya Naswa? Naswa Sabrina. Tidak ada. Coba oleh ini jadi 18 orang ya, pada kemana ya? Tadi sudah 23, hilang 5. Mungkin terkendala sinyal Pak. Sinyal ya. Oke, sekarang dibantu oleh yang L ya. Coba kalau disebut lagi untuk ini nggak apa-apa ya. Coba kembali Amalia, ada nggak Amalia? Ya Pak, suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar, terdengar. Gimana yang L, Mbak Amalia nih? Gimana?
Mbak Malia? Ya, silakan. Kurang tahu, Pak. Ya. Gimana, Mbak Malia? Sebentar, Pak. Baik. Non, Pak. Boleh dibaca dulu. Atas honorarium dan komisi pegawai tidak tetap, termasuk pembayaran senilai 786.542.000 kepada mantan pegawai yang masih dimanfaatkan jasanya secara lepas. Ya, ini boleh dibiayakan atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena buat seorang aja, buat mantan pegawai. Mantan pegawai. Ini kan sebetulnya ini natura atau bukan ini? Kira-kira. Pak? Ini natura atau fasilitas atau bukan? Ini kan honor ya? Kalau honor boleh nggak dibiayakan? Oh, apa ya? Kesalahan komisi. Jadi boleh nggak nih? Yang nggak boleh itu natura ya, atau fasilitas. Ya, Pak. Jadi kalau biaya honor itu boleh atau tidak? Boleh ya. Mbak Malia ya. Iya, Pak. Jadi kalau biaya honor, biaya gaji, walaupun dia kerja, tetapi kita keluarin atas jasanya, itu kan honor ya. Ataupun komisi boleh jadi biaya ya. Yang nggak boleh itu natura atau fasilitas ya yang diberikan. Oke, kemudian coba saya minta. Apa, maaf, tadi jadinya yang L deductible atau non deductible, Pak? L itu deductible ya, boleh dibiayakan. Makasih, Pak. Coba lagi. Feliciana ada? Ada, Pak. Baik, yang M boleh Mbak Feliciana. Ya, atas biaya sewa kantor meliputi pembayaran bagi kurun 30 bulan dan dibayarkan di bulan Januari 2012. Ya, boleh nggak nih? Boleh, soalnya sewa kantor. Betul, boleh ya. Ini biaya sewa kantor itu pasti boleh dibiayakan. Jadi tidak perlu dikoreksi ya. Betul sekali. Sekarang yang N, coba saya minta tolong oleh Clarissa. Ada Clarissa? Clarissa Putri. Boleh Mbak Clarissa? Yang N? Yang I aja Pak, yang NI. NI. N1 ya. Ya. Biaya penyusutan bidang GNA meliputi penyusutan dengan metode garis lurus atas. Yang pertama, gedung pabrik lama dengan nilai kapitalisasi awal sebesar 13.850 juta yang diperoleh tahun 1990 dan disusutkan dengan masa manfaat 25 tahun. Ya, gimana? Boleh? Atau tidak dibiayakan?
Tidak disusutkan, Pak. Kenapa tidak disusutkan? Karena udah ngelewatin batas masanya. Iya nggak sih, Pak? Gimana? Karena sudah melewati batas masa manfaat fiskal selama 20 tahun, Pak. Harusnya berapa tahun? Ini kan judulnya biaya penyusunan gedung ya. Dengan masa manfaat 25 tahun. Dari mana tahu ini sudah tidak boleh? Mbak Clarissa, tahu dari mana sudah tidak boleh disusutkan? Berdasarkan pajak nggak sih, Pak? Yang boleh diakui itu cuma 20 tahun. Itu nggak sih, Pak? Ya, menurut aturan pajak memang kelas tertentu itu 20 tahun ya. Gedung itu 20 tahun. Sementara yang 25 tahun itu adalah komersil ya. Sehingga yang mana yang tidak bolehnya? Berarti ini kan ada dua, ada yang boleh dan tidak ya. Berarti sampai 20 tahun itu boleh nggak? Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh. Yang 5 tahunnya? Tidak boleh. Alias yang 5 tahunnya nggak boleh. Iya, Pak. Karena kalau aturan pajak itu gedung itu atau bangunan permanen itu 20 tahun saja ya. Tuh. Jadi ini kita harus tahu dulu aturan perpajakannya penyusutannya berapa tahun itu ya. Dan seterusnya ya. Ini jadi memang perlu dipelajari semua ya. Nah, ini saya akan coba memberikan contoh di lapangan ya terkait dengan perhitungan pajak terutang ya. Oke, ini nanti kita terus nanti ya. Oke, kita lihat. Lihat nggak nih? Lihat ya. Oke. Di sini saya beri contoh sebuah laporan keuangan PT Sinar Arpak Papua ya yang ada di Papua. Ini neracanya ya dengan total aktivitas 10 miliar sekian dan laba ruginya ini omsetnya adalah 6 miliar dan laba setelah pajaknya 27 juta sekian ya. Kemudian kita lihat komponen biayanya. Ini total biaya 1,3 ya. Ini terdiri biaya gaji, biaya THR, terusnya sampai biaya TKL administrasi ya. Totalnya 879. Biaya penjualannya 439 juta sekian. Sehingga total 1,319 sekian ya. Nah, kita lihat dari laba rugi ini itu yang menjadi dasar perhitungan pajak itu yang laba akhir ya setelah pajak 27.288.193 rupiah ya. Akan tetapi ini baru laba komersil ya, bukan laba fiskal sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal jika ada ya. Melihat biaya yang ada ini mana yang harus kita koreksi ya. Kita lihat di sini sepertinya ada sumbangan itu kan nggak boleh ya. Kita lihat saja langsung kita hitung omsetnya adalah 6 miliar, laba komersialnya 27 juta sekian ya tadi ya udah dilihat. Nah kita lihat ini koreksi positifnya apa? Satu, biaya penyusutan akibat tetap TA. TA itu apa namanya? Waktu itu ada program pengampunan pajak ya atau tax amnesty. Ya, sehingga
harta yang dilaporkan dalam teks amnesti itu ada aturan tidak boleh dibiayakan, sehingga harus dikoreksi. Ketahuan ada penyusutan akibat tetap TA-nya 46 juta sekian. Ini dikoreksi positif, jadi menambah laba ya. Jadi ada biaya sumbangan ya. Oke, kemudian biaya sumbangan 8 juta sekian ya. Dan biaya pajak juga, ini biaya pajak pasar tua, ini biaya pajak, kemudian pajak bunga yang kita terima dari bank kan itu ada pajaknya ya. Sehingga pajaknya harus koreksi. Sehingga total koreksi positifnya adalah 107 juta 310.242,74. Oke. Ini adalah koreksi positif yang akan menambah laba. Sehingga menambahkan laba komersil ya. Nah, kemudian kita lihat selain itu ada koreksi negatif ya. Alias ngurangin laba. Pertama dari pendapatan bunga. Bunga yang kita terima dari bank itu harus dikoreksi negatif ya. Sebesar 1 juta sekian. Dan ada penyusutan tadi terkait masa manfaat yang melebihi aturan pajak ya, kita koreksi sebesar 3420 ya, atau selisihnya antara penyusutan komisi dengan penyusutan pajak ya. Sehingga total koreksi negatifnya adalah 1.130.000 sekian. Sehingga laba fiskalnya, perhatikan, ini adalah laba komersil ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif ya, sehingga menjadi 133.467.260,36. Oke, ngitung ini apakah bisa ini? Ada yang bertanyakan dulu ini? Menghitung koreksi? Dan itu seperti ini ya kerjanya ya. Bisa jadi nanti kalian UTS-nya menghitung seperti ini ya, mencari koreksi kemudian dihitung persis seperti ini. Jadi kita jumlahkan laba komersil ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif, dapatlah 133.467.000 sekian ya. Nah, kemarin sudah saya bahas juga, jika omsetnya di atas 4,8 sampai 5M itu ngitungnya tarifnya ada dua ya, ada yang 10%, ada yang 20%. Ini tarif baru ya. Jadi ada yang mendapatkan fasilitas ya, yaitu berupa pengurangan separuhnya karena omsetnya di antara 4,8 sampai 5M ya. Sampai 5 miliar. Sampai 50 miliar ya. Masih ingat materi kemarin? Ingat ya. Jadi cara hitungnya kalau dia antara 4,8 sampai 50 miliar, pertama kita hitung dulu yang dapat fasilitas ya. Yang dapat diskon separohnya, tarifnya ya, harusnya 20 jadi 10. Gimana cara hitungnya? Perhatikan rumus di sini. Rumusnya ya. Rumusnya itu adalah 4,8M dibagi omset ya. Omset di sini. Sini ya. Ini 4,8 dibagi omset dikali laba fiskal. Itu cara hitungnya ya. Jadi 4,8 miliar dibagi omset 6 miliar dikali laba fiskalnya 133 ya. Laba fiskal itu laba komersil yang sudah dipengaruhi koreksi-koreksi ya. Setelah dapat ini ternyata dapat angka 106.587.922,89. Ini yang dapat fasilitas ya. Dikali 10% separuhnya ya, sehingga pajaknya 10 juta sekian. Sementara yang tidak dapat fasilitas itu dikurangin 133 kurang 106 menjadi 26 juta ya. Sekian dikali 20%. Ini tarif normal ya. Tarif tunggal adalah aslinya 20%.
Ini yang tidak dapat fasilitas sehingga menjadi 5 juta sekian. Dijumlahin yang dapat fasilitas dan yang tidak menjadi 16 juta 34.659,78. Nah, ini yang terutang yang saya merahin. Ini yang terutang ya. Yang terutang di tahun ini. Nah, ini nanti harus dibayar nih PP 25-nya di bulan Mei ya, atau mulai periode berikutnya. Itu dengan cari bagi 12 ya. 16 juta dibagi 12 adalah 1.336. Ini yang harus dibayar dari Mei, dari bulan Mei sampai dengan April 2000 berikutnya ya. Ini tahun 2015 ya, 2017 ini. Ya. Nah, 16 juta yang sekarang yang terutang kita kurangi dengan pembayaran PP 25. Nah, jadi PP 25 itu sendiri adalah cicilan ya, cicilan pembayaran pajak terutang. Ini yang sudah dibayarkan dari Januari sampai Desember. Ya. Totalnya adalah 15.658.285. Sehingga ada kurang bayar 16 juta dikurangi 15.658 sekian menjadi 374,78 ya. Statusnya kurang bayar. Perlu di note, ini saya kasih note bahwa status lapor itu kalau bisa jangan lebih bayar, minimal nihil. Kenapa? Karena kalau lebih bayar kita itu seolah meminta uang kembali ya, dengan cara restitusi ataupun kompensasi. Nah, namanya kita minta uang balik, maka orang pajak juga harus memeriksa dulu ya, benar nggak laporannya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, biasanya perusahaan itu menghindari status lebih bayar. Ya. Tetapi jika memang kondisinya susah untuk diakalin, ya sudah lebih bayar. Siap-siap saja akan diperiksa ya, laporan keuangan dan sebagainya akan diperiksa untuk mencari jawaban benar nggak dia minta restitusi segini gitu ya. Jadi minta uang kembali restitusi itu atau kompensasi ya, dimasukkan ke dalam utang periode berikutnya. Nah, ini adalah cara menghitung daripada pajak terutang setelah dikoreksi positif dan negatif. Ada yang mau ditanyakan tidak dari materi ini? Silakan kalau ada yang mau tanya. Paham nih? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang ini, Pak, yang perhitungan PPh, yang fasilitas yang 10,00 ini, ini emang 0,00 atau 10% ini 2 harusnya sih. Oh ya, makasih Pak. Ya, harusnya sih 10% aja ini ya. Saya perbaiki. Jadi kalau yang omsetnya 4,8 sampai 50 miliar, hitung-hitungnya seperti ini ya. Ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak. Nah, kita tentukan yang dapat fasilitas itu rumusnya adalah ini, 4,8 M bagi omsetnya kali laba fiskal. Laba fiskal itu yang sudah dipengaruhi koreksi positif negatif ya. Yang ini bukan laba bersih dari laba rugi ya, bukan. Laba ruginya ini ya 27 juta ya. Nah, ini harus betul-betul dihitung karena khawatir kalau misalkan salah bisa jadi bayar pajaknya gede perusahaan itu ya. Jangan sampai seperti itu. Dan biasanya perusahaan itu mengantisipasi sekali lagi jangan sampai dibayar, takut diperiksa dan pasti akan diperiksa ya dalam kurun waktu 5 tahun ya. Jadi daluarsanya itu 5 tahun. Jadi ini pajak tahun berapa? 2016
itu boleh diperiksa maksimal tambah 5 tahun berapa? 2021 ya. Maka boleh periksa terakhir 2021. Jika orang DJP mau meriksa tahun 2022 sekarang, itu kalian boleh tolak. Ya, tidak boleh periksa karena sudah lewat daluarsanya 5 tahun. Kalau orang pajak ngancam Anda melawan hukum, tidak apa-apa ya. Kita tantangin. Itu memang ada aturannya di Undang-Undang Perpajakan bahwa daluarsa 5 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 5 tahun, itu dianggap SPT-nya benar gitu ya, sehingga salah mereka kenapa nggak periksa. Yang pasti kalau status dibayar itu pasti diperiksa gitu ya, karena akan minta duit balik. Nah saya pernah ya nemu klien saya itu bulan April kemarin itu harusnya sudah 5 tahun ya, 5 tahun terakhir April ya. Itu udah senang perusahaannya, wah aman nih tidak akan diperiksa ya karena lapornya statusnya lebih bayar. Ada minta duit balik itu restitusinya sampai 2 miliar ya. Dia minta duit balik 2 miliar. Mau 5 tahun pas di April kemarin itu sudah senang ya, wah gak akan diperiksa berarti otomatis benar ya SPT-nya, dan orang pajak mesti balikin tuh 2 miliar ke perusahaan. Ternyata lagi apes ya, ternyata sebelum April itu muncul surat tugas pemeriksaan pajak ya. Jadi tiba-tiba ada orang DJP datang periksa SPT yang kita laporkan. Harusnya sih 1 bulan lagi ya, waktu 1 bulan lagi 5 tahun. Kalau misalkan tidak diperiksa, itu otomatis 2 miliar harus cair gitu, dibalikin ke kita lewat transfer biasanya ya. Seperti itu. Dan ini jangan sampai deh perusahaan tuh lapor lebih bayar, kecuali memang kondisinya seperti itu ya, tidak bisa di otak-atik lagi. Dan ini 16 juta ini adalah tahun pajak 2016, sementara harus dibayar nih mulai Mei sampai April itu 1.336.000 dicicil lagi, jadi sistem cicil. Di PP2 itu cicilan ya, cicilan pajak terutang. Seperti itu ya. Siapa tadi yang nanya? Astrid Diana, Pak. Astrid Diana. Ya, paham ya, Astrid? Paham, Pak. Baik, ada lagi nggak? Caranya bisa ya. Jadi dari omset dapat laba, kita cari koreksi positif negatifnya, kemudian kita hitung labanya, pajaknya ya. Kebetulan ini omsetnya 6 miliar, berarti antara 4,8 M sampai 50 miliar ya. Dapat fasilitas paruhnya ya. Jadi pajaknya ada dua, ada yang dapat fasilitas, ada yang fasilitas ya. Jadi kita hitung cara seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri kuliah ini ya. Hari ini kita tidak ada tugas ya. Hanya menjelaskan contoh saja, contoh perhitungan rekonsiliasi sebuah perusahaan ya. Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanyakan, silakan. Bisa dipahami, Pak. Bisa ya. Alhamdulillah. Sudah cukup, Pak. Saya kirim materinya ya, biar buat baca-baca. Asal kalian tahu ini adalah sudah praktek di lapangan ya. Praktek di perusahaan. Dan kemungkinan nanti ujian UTS pun begitu ya, akan saya kasih studi kasus. Kalian telah hitungkan koreksi positif negatifnya, kemudian hitung pajaknya ya.
persis seperti ini. Jadi softwarenya saya akan share nih. Oke, sudah masuk belum di WAG? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak, maaf, PPT yang minggu kemarin boleh dikirim di grup, Pak. Soalnya belum dikirim. Yang kemarin? Ya, yang minggu kemarin itu, Pak. Belum dikirim memang? Di saya sih belum ada, Pak. Di grup nggak ada? Belum dikirim, Pak. Kemarin Bapak baru ngirim tugas aja. Oh gitu, lupa kali ya. Baik, saya kirim. Ya, sedang OTW ya. Cantik. Sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, coba dibuka materi kemarin. Saya ingin memperlihatkan lagi bahwa ngitung pajak itu seperti itu ya. Akan saya perlihatkan lagi. Supaya kalian paham ya. Ini materi kemarin ya. Di pertama sekali sudah saya jelaskan sini. Nah ya, hitung PP 25 itu ada 3 kriteria ya. Pertama, jika omsetnya di bawah 4,8 M itu dapat fasilitas semua 10% ya, separuhnya ya. Harusnya sih tarif tunggal. Tarifnya itu sekarang 20%, kalau dulu 25% ya. Yang kedua, jika 4,8 sampai 50 M ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak ya. Nah, ini yang tadi kita contohkan yang ini. Ya. Yang kedua ini. Yang ketiga, kalau di atas 50 miliar omsetnya maka langsung kalikan 20%. Ya, seperti itu. Untuk supaya lebih paham bahwa ngitungnya yang kasus ini pakai yang kedua ya. Oh ya, soalnya omsetnya 6 M. Berarti antara 4,8 sampai 50 miliar. Labanya sekian, cari koreksi positifnya sekian ya. Kemudian koreksi negatifnya sekian, dijumlahkan atau dikurangi menjadi laba fiskal. Nah, laba fiskal inilah yang dijadikan DPP, dasar pengenaan pajak ya. Ini hitung pajaknya, ada yang dapat fasilitas 10%, ada yang tidak 20% ya. Mencari laba fiskalnya itu yang dapat fasilitas adalah 4,8 M bagi omset, bagi 6 M ya, dikali laba fiskalnya itu 133. Dapatlah 106 juta sekian. Langsung kali 10% ya, pajaknya 10 juta. Yang tidak dapat fasilitas 26 juta sisanya. 133 kurang 106 ini ya. Sisanya 26 juta, ini yang tidak dapat fasilitas dikalikan 20%, ya 5 juta sekian. Sehingga total pajaknya adalah 16.034.659,78. Inilah pajak tahun 2016. Mulai April dicicil ya, dicicil lagi per bulan dibagi 12 sehingga bayar PP 25 bulanan adalah 1.336.221,65. Seperti itu ya. Ini cicilan tahun kemarin nih. Ya, ini cicilan tahun kemarin mengurangi yang 16 juta ini sehingga dikurang cicilan itu ada masih bayar 376. Ya, inilah namanya kurang bayar ya. Dan nanti di April harus dibayar lagi nih sebesar ini untuk bukti lapor SPT badan ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, saya akan absen dulu ya. Melihat kehadiran sekarang 23, berarti banyak yang sudah hadir ya. Bentar. Pertemuan kelima hari ini tanggal 14 ya. Tanggal 14 Oktober 2022. Oke, saya panggil. Amalia ada? Hadir, Pak. Oke, Tesalonika. Hadir, Pak. Oke, Audi. Audi izin, Pak. Izin. Iya. Manakah? Ada acara. Ada acara, baik. Kemudian Lutfi keluar ya. Nicholas. Ada ya? Oke, baik. Kemudian Nisa Chandraningrum. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Salsabila Zahra. Salsabila tadi hadir, Pak, cuman kendala jaringan karena lagi di rumah sakit, Pak. Begitu. Aldrik Dapare. Joinnya kapan? Kalau join sekarang kan sudah mau habis ya. Maka saya tidak selesai yang baru masuk sekarang. Jadi dari tadi tidak hadir kemana aja ya. Ini ada 3 orang yang baru hadir, saya tidak selesai karena sudah habis waktunya ya. Berarti tidak ya. Oh gitu. Daerah mana dia? Itu ya. Kemudian Aulia. Hadir, Pak. Julia. Hadir, Pak. Oke, Anissa. Hadir, Pak. Oke, Talia. Hadir, Pak. Oke, Asridiana. Hadir, Pak. Oke, kemudian Tiara. Hadir, Pak. Clarissa. Hadir, Pak. Kemudian Pito. Saya, Pak. Ya, kemudian Haidar Marwan. Tidak ada ya. Kemudian Naswa Dipa. Hadir, Pak. Dapi Abdillah. Hadir, Pak. Naswa Sabrina. Hadir ya. Cuma dari tadi nggak nyahut nih. Mungkin ketiduran. Katanya jaringannya lagi jelek, Pak. Kemudian Feliciana. Hadir, Pak. Oke, kemudian Nabila. Nabila Trika nggak ada ya? Kemudian Eva Paija. Eva hadir, Pak. Tadi dia log out dari Zoom-nya. Gina. Gina ada nggak Gina? Ada, Pak. Ya. Tadi nggak nyaut Gina ya. Izin ke kamar mandi. Iya, tadi lagi kamar mandi, Pak. Kemudian Dini Oktavia. Pak. Muhammad Dapa. Ada ya. Ada, Pak. Putri Farida. Putri itu hadir, Pak. Udah raise hand, tapi mic dia nggak bisa nyala. Ya, Elsa Sabrina. Hadir, Pak. Ada ya. Arik Runa. Gak ada Arik Runa. Kemudian Muhammad Dapi Aditya. Saya, Pak, hadir, Pak. Oke. Harapkan kehadiran kalian tidak hanya nongol di Zoom aja ya, tetapi juga harus
menyimak materi, takutnya nanti saat UTS tidak bisa itu ya. Baik. Silakan jika masih ada yang mau tanyakan. Apakah cukup? Cukup ya. Baik, hari ini tidak ada tugas ya. Yang pasti saya beritahu bahwa bisa jadi nanti soalnya seperti ini. UTS-nya langsung praktek ya. Saya berikan soal seperti tadi. Kalian diminta hitung rekonsiliasinya sama pajak yang terutangnya seperti itu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Silakan boleh terus.